Intinya sebelum kalian masuk aplikasi itu, data seluler dan GPS-nya kalian aktifkan dulu. Baru kalian nanti masuk ke aplikasinya Ulysses Speedometer ini. Gitu bolo. Oke bolo, jumpa lagi dengan saya Blung Motovlog. Yuk lo, boys lur. Sesuai permintaan kalian, di sini dalam konten ini saya akan memperagakan saya itu menggunakan aplikasi speedometer digital. Itu aplikasinya itu Ulysses Speedometer tuh seperti apa ya? Mungkin kalian sudah pernah coba download aplikasinya ini, namun kalian tidak berhasil untuk menjalankan aplikasinya dengan semestinya ya. Mungkin untuk penunjuk kecepatannya itu nggak nyala seperti itu. Nah, dalam konten kali ini akan saya buatkan kontennya kayak gitu. Kira-kira tuh seperti apa atau settingan saya untuk menjalankan aplikasi speedometer digital ini kayak gitu. Nah, ini untuk aplikasinya sudah saya download. Ini tuh gratis. Saya downloadnya di Play Store karena handphone yang ini itu Android seperti itu. Nah, jadi untuk menjalankan aplikasinya sebelum saya masuk ke aplikasinya ini tuh, aplikasi ini tuh biar berjalan dengan semestinya, agar berjalan dengan bagus itu kita perlu mengaktifkan data seluler dan GPS-nya ya. Ini data seluler saya hidupkan dulu, lalu untuk GPS-nya juga sudah saya hidupkan. Ini baru aja saya download, lalu akan langsung masuk saja ke aplikasinya. Nah, ini warning, ini peringatan kalau pokoknya peringatan dari aplikasinya ini, kita close saja. Terus yang kedua ini kayak izin dari aplikasinya kita kasih ACC, kita close. Ini what's new, berita terbaru untuk Android 10. Nah, ini lokasi ya, permintaan izin dari aplikasi untuk menggunakan GPS dari HP ini kita kasih allow seperti ini. Nah, kita bisa pilih yang atas yang izinkan sepanjang waktu, atau yang di tengah ini itu izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Di sini saya pencet yang tengah aja seperti itu. Nah, mungkin untuk tampilan awalnya seperti ini ya. Kalau GPS-nya masih seperti ini, masih null stats, ini belum bisa. Kalau masih ada tulisan waiting, nah kalau seperti ini sudah bisa ya. Nah, ini nanti tinggal kita tempel di sini, di speedometer sini. Saya tempel menggunakan ini nanti aplikasinya sudah bisa digunakan ya. Seperti itu. Ini bisa langsung digunakan. Nah, ini nanti tak tempel di sini dulu. Terus nanti saya coba untuk setting aplikasinya ya. Ini kan baru saya download langsung saya gunakan ya. Ini langsung bisa. Nah, nanti semisal ada trouble akan saya carikan solusinya seperti itu. Tak pasangi dulu. Sekalian aku tak prepare buat riding sore pakai si Genzo kayak gitu. Oke, ini sudah saya pasang. Ini handphonenya saya pasang di sini. Kita lakban ya. Nah, semoga kelihatan ya. Nah, ini masih nol. Ini belum saya pakai jalan. Jadi tadi saya jalankan aplikasinya itu belum saya pakai jalan. Nah, nanti kita coba pakai jalan ya. Ini kalau tampilannya sudah seperti ini tuh sudah pasti bisa. Sudah pasti bisa digunakan ya. Kayak gitu. Tak nyalain dulu mesinnya. Nah, bikin konten ini tuh sekalian saya mau jalan-jalan sore. Ini udah nggak begitu panas cuacanya. Sebenarnya lebih enak lagi tuh saya bikin kontennya tuh malam ya. Jadi displaynya ini tuh kelihatan, HP ku tuh kelihatan. Ini udah keterangannya tuh sudah full. Semoga di kamera kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saya dari rumah ya, dari rumah bikin konten mengenai aplikasi ini. Nah, ini kelihatan, ini udah jalan seperti ini. Nah, memang untuk aplikasi ini menunjukkan angkanya itu tidak berurutan ya, karena ini kan menggunakan koneksi internet. Jadi mungkin melompat dari 25 ke 28, langsung 29, 30,
31. Nah, seperti ini. Ini aplikasinya sudah langsung bisa digunakan. Nah, ini di sini juga nanti kelihatan kira-kira maksimal kita untuk top speednya itu berapa itu ada. Jadi di bawah angka yang besar ini, di bawahnya ini situ, di bawahnya angka yang besar ini tuh ada angka maksimalnya seperti itu. Nah, angka maksimalnya ini tuh yang jadi indikasi top speed kita seperti itu, bolo. Nah, seperti ini. Kuncinya sebelum kita membuka aplikasinya, pastikan kita buka dulu atau kita nyalakan dulu untuk koneksi internetnya ya. Koneksi internetnya itu diusahakan stabil, jadi kita tidak perlu lama untuk menunggu koneksi dengan aplikasinya. Lalu yang kedua, setelah kita buka atau kita menghidupkan koneksi datanya, yang kedua kita hidupkan GPS-nya. Lalu setelah itu baru kita masuk ke aplikasinya ya. Kita tunggu sebentar sampai di bagian GPS-nya di sini itu nyala warna hijau. Kalau sudah nyala warna hijau kayak gini ya wis, ini sudah bisa dipakai. Seperti itu. Ini tak lakban-lakban kayak gini, semoga kuat ya HP ini ya, aman ya. Nah, pendapat saya, menurut saya, daripada speedometer analog bawaan motor ini tuh saya lebih percaya top speednya itu di aplikasi ini, karena sudah banyak juga yang membuktikan aplikasi ini tuh dipakai buat konten, dan kontennya itu top speed motor ya, kayak Mas Ajivas, terus ada Mas Kodanil juga, itu juga sama menggunakan aplikasinya itu seperti ini. Jadi saya kalau iseng-iseng pengen cobain top speed si Genzo ini, saya menggunakan aplikasi Ulysses Speedometer ini. Ini yang versi biasa, yang bukan yang versi Pro. Kayak gitu. Saya tak berhenti sini sih ya. Karena ini tadi kan untuk penggunaan aplikasinya bisa langsung saya pakai. Nah, saya itu pengen coba untuk yang mungkin kalian temui itu aplikasinya itu tidak bisa langsung berjalan seperti itu. Saya tak keluar ke saya close. Lalu untuk menghidupkan GPS-nya saya setelah masuk aplikasi yo. Sebentar, tak setting dulu. Nah, ini sudah clear. Ini koneksi data sudah saya hidupkan, tapi untuk GPS-nya belum saya hidupkan. Tak masuk ke aplikasinya seperti ini. Nah, kalau kondisinya seperti ini itu tidak bisa digunakan yo, karena GPS-nya belum aktif. Karena untuk membaca kecepatan kita mengendarai itu harus menggunakan GPS. Jadi kalau GPS-nya tidak aktif itu tidak bisa difungsikan aplikasinya ini. Gitu. Saya hidupkan dulu untuk GPS-nya seperti ini. Ini sudah nyala. Nah, ini kan masih belum bisa nyala ya. Nah, kalau kalian menemui kendala seperti ini tuh biasanya itu kalian perlu jalan kayak gitu. Nah, kebetulan punya saya ini langsung bisa nyala. Jadi ini langsung hijau ya. Jadi langsung bisa dipakai seperti itu. Semisal untuk GPS-nya itu nggak bisa hijau, tapi untuk di panel HP kalian settingan GPS-nya dan data selulernya sudah aktif, kalian bisa coba dulu untuk dipakai jalan. Biasanya kendalanya itu di situ. Nah, ini saya pakai jalan lagi. Ini sudah bisa ya. Aduh, ngok.
Oh iya, keran bensinnya tak tutup ya, aku lupa ya. Pantesan kok mundur-mundur motornya. Nah, jadi pada intinya buat kalian yang mau cobain aplikasi ini, itu intinya sebelum kalian masuk aplikasi itu data seluler dan GPS-nya kalian aktifkan dulu. Baru kalian nanti masuk ke aplikasinya Ulysses Speedometer ini. Gitu bolo. Kalau aku cara mengakalinya seperti itu, karena memang kadang aplikasi ini tuh nggak bisa berjalan juga sebenarnya. Delalah ini tak pakai buat konten kok ya langsung cespleng, aduh. Padahal aku tuh pengen apa ya, pengen aplikasinya itu ada trouble dulu gitu loh. Jadi nanti untuk penyelesaiannya itu saya tuh penjelasannya itu lebih gampang, biar nggak belibet-belibet gitu. Tapi ya wes lah, karena ini sudah bisa langsung dipakai ya wes. Nah, ini angkanya tetap naik ya. Ini bisa sampai 70. Angkanya akan naik terus. Nah, intinya ketika untuk angka yang besar di sini itu sudah nyala, ya wes aplikasinya itu sudah pasti bisa digunakan. Seperti itu. Ini tadi dapat 79. Ini itu sebenarnya settingan karbonnya itu nggak enak. Sebenarnya settingan karbonnya nggak enak, dan untuk jalannya juga rame. Jadi tadi cuma gas tipis-tipis, nggak gas maksimal gitu loh. Jadi daya atau tenaga motor ini tuh nggak keluar secara maksimal kayak gitu. Nah, kalau kalian gimana? Kalian menemui trouble-nya itu di mana? Mungkin kalian sudah menyalakan data selulernya, terus GPS-nya juga sudah kalian aktifkan, tapi kok nggak bisa jalan untuk sepedonya. Nah, kemungkinan itu ada di masalah koneksi ya. Koneksinya itu jadi internetnya itu kurang lancar. Itu juga bisa jadi penyebabnya juga. Kebetulan saya ini tuh pakai provider internet tuh yang yo cukup bagus lah untuk jaringan internet ya. Jadi ini semakin saya bawa ke arah kota itu jadi makin cepat koneknya seperti itu. Mungkin videonya cukup sampai sini aja dulu ya mengenai aplikasi ini. Semisal ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Semoga videonya kali ini itu bisa bermanfaat dan membantu kalian yang pengen cobain aplikasi Ulysses Speedometer ini. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe channel saya Ambilong Motovlog. Dan saya Ambilong Motovlog is end.